Bismillahirrahmanirrahim. Al-Maulidul Barzanji. Bismillahirrahmanirrahim. Abtadi'u imla'a bismillatil aliyah. Abtadi'u ngawiti sapa ingsun. Abtadi'u ngawiti sapa ingsun al-imla'a ing imla'. Imla' niku napa? Menulis ilmu atau mengajarkan ilmu jenenge imla'. Al-imla' imla' ngajarno ilmu ta nulis ilmu. Oleh ku ngawiti bismillati kelawan juk pertulungane zat jelaluk pertolongane zat al-aliyati kang luhur. Abta diungawiti sapa ingsun oleh ku ngawiti mustadirron hale wong sing njaluk deres. Darun ini maknane apa? Deres itu pemberian yang banyak yang dahsyat. Ingsun njaluk deres njaluk akeh faidul barokati ing lumebere pira-pira berkah. Mustadiron hale wong sing njaluk deres njaluk banyak faidul barokati ing lumebere pira-pira berkah. Alama ing atase perkara anala kang maringi sapa Allah. Sing kata nala ya nalu nailan itu diikutkan wazan afalan apa anala yunilu inalatan. Alama yang atase perkara anala kang paring sapa Allah hu ing ma. Wa aula lan tekse paring sapa Allah hu ing ma. Sami aula yuli ilaan limanane paring. Wa usanni lan ngaping pindhone ingsun. Wa usanni lan ngaping pindhone ingsun. Bihamdin kelawan pujian. Bihamdin kelan pujian. Mawariduhu kang utawi nggon lewate hamdun utawi nggon tumekane hamdun iku sa'iqatun iku gumlender maknane nyaman utawa sa'iqal lisyarifin apa sa'iqal lisyarifin sa'iqatun ingkang gumlender ingkang nyaman haniyatun tur nikmat mumtadian hale wong sing ngebak-ngebaki wong sing numpai manane sing ngebak-ngebaki minas syukri saking syukur al jamili kang apik matoyahu ing dadi nggon tumpakane hamdu nggon saranane hamdu wa usolli lan mari lan maca selawat ingsun wa usallimu lan maca salam sapa ingsun maca selawat salam ala nuri ing atase nur ing atase cahaya sifate cahaya al-mausufi kang den sifati bitaqaddumi kelawan dhisik dadi sederenge enten makhluk sedanten niku pun enten Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam wal awaliyati lan nuriku den sifati status awal al-muntakili kang pindah apa nur pindah fil ghurari ing dalam pira-pira napa asli maknane hurrah niku bathuk utawi wajah utawi fisik nih al karimati kang mulya wal jibahi lan pira-pira pilingan jibah maknane pilingan maksudnya guys pokoknya nur nabi ku pindah dari figur-figur yang terhormat disebut fil ghuraril karimati wal jibah wa astamniku lan jaluk peparing ingsun cara kata minhah maknane peparing wa astamniku lan jaluk peparing ingsun Allah taala ing Allah taala ingsun jaluk ridwanan ing keridanan ya khusu ingkang tertentu apa ridwan al itrota ing keluargane kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau hirota kang suci an-nabawiyata kang nabi wa ya umulan merambai apa ridwan wa ya umulan merambai apa ridwan as-sahabata ing sahabat wal atba'alan pira-pira pengikuti nabi wa manan wong wala kang nyenengi sapa man ing nabi. Dan semoga selawat salam ini selain untuk keluarganya nabi, untuk sahabat, para pengikut dan siapapun yang mencintai nabi. Wa astajdihi lan jaluk peparing ingsun, peparing sing layak dadi jadaya jadian maknane peparing sing layak hi ing Allah. Aku jaluk hidayatan ing petunjuk.
Lisulu kisubuli krana ngambah pira-pira dalan alwadihati kang jelas wadihau pertelo aljaliyati tur ingkang jelas misami manane. Saya minta jalan lurus yang jelas. Wa khifdon lan jaluk perlindungan, atau terjaga minal ghawayati sangking kesesatan fi khutatil khata'i ing dalem langkah-langkah sing salah utawa ing dalem garis-garis sing salah lan wa khutahu lan langkah-langkah sing salah. Mun niku makna-makna murad. Mun niki dawuhe Syekh berjanji wa ansuru lan nyebar sapa ingsun, utawa nyebarno sapa ingsun, memaklumatkan sapa ingsun. Mingkis totil maulidi saking ceritane kelahirane Kanjeng Nabi An-Nabawi kang basa Nabi ingsun gelar buru dan ing pira-pira lemek pira-pira kemul manane buru itu kemul utawa napa nggih kemul te lemek hisanan kang bagus abqariyatan kang ora ana kembarane bagus sing lebih wong Arab namanya abqariyah naziman tur wong sing ngurutno mana nazuman suatu sing urut minan nasab syarifi saking nasab kang mulia ingsun ngurutno ikdan ing siji bundelan atau siji rangkaian tuhalla kang den hiasi apa almasami pira-pira pendengaran dihulahu lan hiasane an-nasab syarif. Terus pengarangan maulid ini dimulai dari cerita nasab Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa asta'inu lan jaluk tulung sapa ingsun. Ingsun jaluk tulung bi qaulillahi ta'ala kelawan napa kekuatane utawa kelawan kekuatane Allah taala wa quwwatihi. Lan kekuatane Allah sami la haula wala quwata illa billah. Jadi kalau haula itu kekuatan terhindar dari maksiat, kalau quwwah itu kekuatan melakukan apa? Taat. Bi haulillahi ta'ala wa quwwatihi lan kekuatane Allah qawiyati kang kuat. Fa innahu mongko sak temene kelakuan maksudnya faktanya adalah kelakuan itu asya'nu manane al-amru waqi' sesuatu yang pasti terjadi. Jadi kiai kuno nak manani dhamir sya'nu kelakuan. Jane mboten kelakuan, sesuatu yang faktual yang nyata dalam kehidupan atau nyata dalam ilmu hakikat disebut dhamir apa? Sya'an. Fa innahu mongko sak temene kelakuan maksudnya al-waqi' ya, sesuatu yang nyata-nyata apa terjadi kula haula wala quwata illa billah. La haula ora ana kekuatan wujud wala quwata lana. La haula ora ana kekuatan menghindar saka maksiat iku wujud. La haula ora ana kekuatan menyingkir saka maksiat iku wujud. Wala quwata lan ora ana kekuatan nglakoni taat wujud illa billah kecuali kelawan pertolongannya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ini terhindar dari maksiat dan setiap saat melakukan taat semua itu hanya karena ma'unaya Allah Subhanahu wa taala. Attirillahumma qabrahul karim attir kula aturi ngekeki wewangian panjenengan Allahumma doa dari kata attiru malane minyak ini jenenge apa attor orang tukang minyak bakul minyak wong Arab nek apa attor attir kula aturi ngekeki wewangian panjenengan Allahumma doa qabrahu ing kuburane Nabi al karim kang mulya biarfin kelawan wewangian syadhiin kang banget wangine. Syadhi wangi sing krana kembarane. Wong Arab namane syadhi. Sesuatu yang tidak ada kembarannya wong Arab namane apa? Syadhi. Min sholatin saking salat, selawat sing umum, mulane dibentuk nakirah. Dadi cek selawate Allah, cek Jibril, cek semua malaikat, wa taslimin lan uluk salam tawi salam. Jadi semua untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ba'du niki sing mulai napa mulai ilmiah wa ba'du lan sause hamdalah sholawat fa aqulu mongko matur sapa ingsun to ngucap sapa ingsun wa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku sayyiduna iku bendoro kita tuan kita pemimpin kita rupane Muhammad ngene iku Muhammad bin Abdullah. Terus Kanjeng Nabi niku gadah bapak kandung jenenge Abdullah bin Abdul Muthalib kang dadi putrane Abdul Muthalib. Nah, wasmuhu utawi jenenge Abdul Muthalib iku Syaibatul Hamdi.
Jadi saibai maknane wanen, beruban, hamdun pujian. Jadi orang nggih masyhure beliau lahir itu mulai kecil ada 1-2 uban dan perilakunya selalu terpuji. Terus wong Arab darane apa saibatul hamdi. Orang yang mulai kecil bijak dan selalu membaca apa tahmid. Selain perilakunya juga terpuji. Humidat dan puji apa khisaluhu. Humidat dan puji apa khisaluhu. Pira-pira tingkai Nabi atau perilakunya Nabi asaniyatu kang luhur. Khisaluhu apa pira-pira perilakunya Abdul Muthalib apa khisaluhu pira-pira perilakunya Abdul Muthalib asaniyatu kang luhur. Ponen berarti Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib. Terus bin Hashim utawi Abdul Muthalib iku putrane Hashim. Wasmuhu ta jenenge Hashim iku utawi asmane Hashim iku Amr bin Abdi Manaf. Niku Amr bin Abdi Manaf. Wasmuhu ta arane Abdi Manaf al-Mughirah iku Mughirah. Alladzi kang yuntama kang den nisbatno apa al-irtiqa udhure nasab mergo liulyahu krana dhuwure utawa ketinggian margane Mughirah utawi sinten Abdi Manaf. Terus niki mun pinten Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim mun bin Hashim bin Abdi Manaf ya. Ibnu Qusayyin kang utawi Abdu Manaf putrane Qusayyin. Wasmuhu ta arane Qusay iku mujammi'un niku jenenge mujammi'. Terus Qusay piyambak niku gelar karena sering pergi jauh nggih. Qusayyin maknane sesuatu sing apa? Jauh. Sumya den arane sapa Qusay bi Qusayyin kelan Qusay litaqasihi krana adohe Qusay. Maksudnya menjauhi Qusay fi biladi Qudu'ah al-Qasiyah. Fi biladi Qudu'ah ing dalam daerah Qudu'ah al-Qasiyah kang banget aduhe. Ila an adat meka yen to balekno ila an adat meka yen to balekno ing Qusayyin sapa Allah taala wa taala ilal harami maring tanah haram al muhtarami kang den mulyana fahama himaku mongko njaga sapa Allah taala himaku ing kehormatane tanah haram. Ibnu Kilabin ya sing harokate ibni mboten napa-napa tapi mestine niku rafa santen kok fa'aqul huwa Sayyiduna Muhammad ibnu Abdillah. Sakjane nggih santen niku rafa karena Muhammad bin Abdillah. Jadi misalnya wonten sing harokate jar niku nggih napa-napa secara i'rab bisa dibenarkan tapi paling dhaif niku jenenge i'rab tabaiyah terus dianggap anut ngarepe. Tapi mestine nggih Muhammad iku ibnu Abdillah nggih ibnu Abdul Muthalib. Normalnya semuanya rofa, kita nak harokat cer betul napa-napa. Ibni Kilabin kang putrane Kilab. Wasmuhu te jenenge Kilab. Jadi Kilab piyambak niku gelar. Karena sering berkelana pemburuan, pemburuane iku nglibatno anjing. Niku diarani napa? Kilab. Tapi asmane piyambak napa? Hakim. Namanya itu Hakim bin Murrah. Jenenge Kilab niku Hakim bin Murrah iku Hakim bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ayyin bin Khalid bin Fihr. Nah ini sing terakhir sih. Wasmuhu utawi asmani Fihr iku Quraisyun, iku Quraisy. Terus nasab Quraisy niku berakhir teng Fihr yang mulai pertama gadah nama Quraisy niku sinten? Fihr. Wa ilaihi lan maring Fihr utawa maring Quraisy tunsabu den nisbatno apa albutunu pira-pira napa asli manane weteng asli pira-pira marga ya al-butunu pira-pira marga al-quraisyatu kang bangsa Quraisy bone titik wa ma fauqahu kinaniyun wa mau te perkara fauqahu kang sak dhuwure sinten wau Fihr iku kinaniyun bani Kinanah kama kodin perkara jana hakan condong ilahi maring mas sapa al-katsir wong akeh ulama akeh wartadho lan ridani sapa kasir ing mas Ibni Malikin kang dadi putrane Malik bin Nadhr bin Kinanah bin Huzaimah bin Mudrikah bin Ilyas. Nah wa te Ilyas iku awaluman iku kawitane wong. Wa te Ilyas iku awaluman iku kawitane wong. Ahda kang ngekeki hadiah sapa man ngekeki hadiah al-budna ing unta sing agung utawa sing gedhe
ilar rihabil haramiyati maring pelataran tanah haram. Karena tentu penyembelihan unta itu di pelataran masjid. Jadi di sana mbah-mbah Nabi itu yang Ilyas niku awwaluman ahdal budna ilar rihabil haramiyah. Orang yang mentradisikan memberi hadiah unta-unta besar untuk dikorbankan atau disembelih di ar-rihabil haramiyah. Wasumi alan dan rungokno diperdengarkan atau diperdengarkan visul bihi ing dalam guri ing dalam iga wekase iki kuna namane sulbun iku iga wekase sinten Ilyas apa sapa an-nabi sapa kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam dados dari punggungnya sinten Ilyas niku Nabi pernah didengar ya Nabi Muhammad diperdengarkan zakaro ingkang nyebut sapa nabi nyebut Allah ing Allah taala walabka lan napa nyembadaninya ketika itu dia dengar bahwa nabi menyebut Allah sekaligus nabi ngendikan teng Allah labbaik Allahumma labbaik artinya nabi adalah orang yang siap melaksanakan perintah Allah jenenge napa walabka zakaro ingkang eling sapa nabi utawa nyebut sapa nabi Allah Ta'ala yang Allah Ta'ala walabba lan maca talbiyah sapa nabi ing Allah. Maksudnya maca talbiyah napa? Komitmen sami'na wa ata'na selalu nurut sama pangeran Husain napa? Walabba. Ibni Mudor Tor Ilyas putrane Mudor bin Nizar bin Ma'di bin Adnan. Terus won titik. Wa hadza utawi iki ku silkon iku mata rantai. Wa hadza utawi iki ku silkon iku mata rantai. Nazomat ingkang ngurut-ngurutno. Faraidahu ing ijen-ijene asilku apa bananu sunnati. Apa pira-pira tangan-tangan penane sunnah. Banan manane driji, napa? Driji kados tengene napa? Ayah sabul insanu alan najma'il zomah terus bala qadirina ala an musawiya napa banana. Jadi banan niku maknane napa? Napa jenenge driji utawi napa? Jari-jari. Mulane nak teng karangan-karangan misale kata bab bananihi Mbah Mun itu kata bab bananihi napa? Namanya napa dengan jemarinya napa? Wa hadza utawi iki ku silkun iku urutan nasab utawa untean nasab. Nazomat ingkang napa ngrangkai ya nazam ana sesuatu sing dirangkai mulane organisasi bahasa Arab nizamiyah sesuatu yang tersusun secara tertib sing napa nizam sesuatu yang tertib mulane nazaman darani nazaman karena tertib misalnya mem yang kabeh ro kabeh lah nasar itu sesuatu yang digelar begitu saja mali ane nazaman napa nasar jadi kalau nazaman itu tertib kalau nasar itu tidak tertib. Nazomat ingkang ngurut-ngurutno. Nggih nak tengene dibak mboten usah tasdid. Sajane nggih bener usah tasdid. Nek nazoman niku mpun napa? Muta'assifin nafsi. Nazomat ingkang nertibno utawa kang ngurut-ngurutno faraidahu ing ijen-ijene silkun apa bananu sunnati. Apa pena-penane sunnah asaniyah kang lurus. Mun titen. Warafuhu ilal khalili Ibrahim amsakan bisyari waka. Warafuhu tawi ngangkat nasabe Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mesti ngangkat dengan makna menyebut sekian nama-nama. Bisa ulang lagi ya. Menyampaikan nasabe Nabi dengan menyebut nama setelah Adnan sampai Nabi Ibrahim. Okay. Ilal khalili maring khalil rupane Ibrahim iku amsaka. Iku menahan diri, manane ngeker anhu sangking rafuhu ilal khalil Ibrahim, anhu anir rafi ilal khalil Ibrahim. Sapa asyari'u apa kanjeng Nabi sing gawe syariat. Wa balan menolak sapa syariat hu ing arrafa ilal khalil Ibrahim. Jadi intinya setelah Adnan itu kula nggih ngertos nasabe Adnan udah satu usia sampai Ibrahim. Tapi itu tidak muktamad, tidak muktamad. Maksudnya ada kepastian kalau Adnan itu putune Nabi sinten Ibrahim, cuma fulan bin fulane tidak ada kepastian. Tapi mesti tok Ibrahim. Misalnya apa warafuhu ilal khalili Ibrahim amsakan syari waka. Wa Adnanu utawi Sayyid Adnan.
Wa Adnan utai Sayyid Adnan bila Roibin kelan tanpa kemamangan. Wa Adnan utai Sayyid Adnan bila Roibin kelan tanpa kemamangan. Inda zawil ulumi menurut wong-wong sing duweni ilmu. An-nasabiyah dikang basa nasab iku mesti ila zabih Ismaila. Iku tumeka maring wong kang den sembelih rupane Ismail. Nisbatuhu iku dadi nisbate Adnan. Terus setelah Adnan sampai Nabi Ibrahim itu Fulan bin Fulannya tidak terdata, apa? Tidak terdata secara nama, ya, apa? Secara nama, tapi ada kepastian kalau Adnan pasti zuriyah Nabi Ismail. Yaiku nisbatuhu iku dadi nisbate Adnan wa muntamahu lan dadi nggon luhure Adnan. Intima iku puncak. Jadi intama iku maknane nisbat. Puncak dinisbatnone Adnan adalah dok Nabi sinten? Ismail. Fa'adzim mongko duh banget agung. Fa'adzim mongko duh banget agunge. Apa bihi ikilah nasab. Utawa fa'adzim bih mongko duh. Ini maknanya pun buatan fi'il amar tapi mun sego ta'jib no. Sego tak fa'adzim bihi duh betapa agunge. Pokoke wong Arab nak kawok iku menene azim bih. Niku mos boten sadi maknane pokoke sifat-sifat napa? Ta'ajjub atau sego ta'ajjub min ajin sangke untean napa untean kalung utawi nggih ta'allaqat kang dadi saling terkait atau saling teruntai saling tersusun apa kawakibu pira-pira bintange idun ad-duriyatu kang bangsa jumlorot kang bangsa duri bangsa mutiara. Wa kaifalam iku hale kaya apa la ora mengkene kawaki buduriyah bagaimana tidak toh wasayyidul akram utawi sayyid mesti sayyid itu bendoro al akramu kang banget mulyane rupane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku wasitatuhu iku dadi lantarane napa Kanjeng Nabi wasitatuhu iku dadi wasitoe dadi mata rantaine an-nabiyul akram al-muntaqatu kang niku asline tak napa tak al-muntaqatu kang den pilih napa al-muntaqatu kang den pilih terus napa ini ki mun niku mawon nggih kula final mawon saya ngaji insyaallah itu sampai malam niku mawon boten nak malam 17 kesuwen malam 14 mawon. Karena biasanya kalau sarang tanggal 15 ya. Terus kalau ngawas ngantos malam 14 berarti 14 kalau malam 14 napa? Ramadan terus kula ngawas badhe isak namung napa? Niki napa iki? Berjanji utawi dibak wae terserah kula. Badhe subuh kula ngawas kitab Mbah Mun. Badhe zuhur napa? Syariat wal khalidah kersane fokus. Terus kula badhe nerangaken terus rungokno nggih. Dadi problem utama Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika memaklumatkan diri jadi nabi niku piyambake niku wong Arab. Arab niku tiyang Mekah. Wong Mekah niku terkenal ummiyah. Ummiyah niku goblok-goblok, tidak terpelajar. Sehingga itu menjadi masalah besar bagaimana mungkin seorang nabi Sayyidul Awwalin wal Akhirin kemudian dari daerah yang sangat minus pendidikan apa? Minus pendidikan. Sehingga ketika Nabi memaklumatkan jadi nabi itu orang pertama protes itu orang Yahudi. Makanya masyhur, andai kan Muhammad itu nabi dan ada nabi akhir zaman, pastilah kita. Cara pikiran Yahudi pastilah kita. Karena orang Yahudi kita tahu Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Eling-eling napa? Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Nah, Yahuda ini dulur barpe Nabi Yusuf, sinten? Dulur barpe Nabi Yusuf. Sehingga secara nasab itu terus dimasalahkan. Nah, karena Nabi itu dimasalahkan, delalah kersane pangeran, mbah-mbah Nabi itu punya tradisi yang menunjukkan bahwa beliau itu tidak pernah bohong. Misalnya yang paling dekat kita tahu adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib. Abdul Muthalib ini orang yang suka tawaf ning Ka'bah. Suka tawaf di Ka'bah, kemudian ada pintu di Mekah namanya Babu Saibah, apa? Babu Saibah atau Babu Bani Saibah. Terus sampai tok Wau Ilyas.
Ilyas itu wa huwa awwalu man ahdal budna ila rihabil haramiyah. Ada tradisi memberi hadiah ke Ka'bah. Singkat cerita, Imam Barjanji ini termasuk Sayyid Al-Husaini, Imam Barjanji itu namanya Ja'far bin Hasan Al-Barjanji ini. Beliau berpendapat atau memaklumatkan ulang bahwa Muhammad jadi nabi itu wajar. Mergo hakikate Muhammad adalah turunan Nabi Ibrahim alaihi salam. Berarti sama dengan klaim mereka kalau mereka min toriki Ishak, ya, nabi-nabi kayak Nabi Yusuf kan min toriki Ishak. Berarti kan Yusuf bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Dan kita tahu secara mujma' alaih Ishak ini punya saudara lebih tua namanya siapa? Ismail. Nah, Kanjeng Nabi ini dzurriyyah sinten? Ismail. Lalu itu butuh data empirik, data bahwa Ibrahim itu pernah di Mekah. Kalau betul orang Mekah itu turunan sinten? Ibrahim, maka butuh bukti empirik. Bicara saniki artefak napa-napa bukti-bukti yang pernah menunjukkan Ibrahim di Mekah. Ini terus dijawab pangeran ketika orang Yahudi meragukan status nasabnya sinten? Nabi Muhammad, terus pangeran terangno fihi ayatum bayinatum maqamu Ibrahim, bahwa Ibrahim benar-benar pernah di Mekah. Di situ ada batu yang pernah diinjak Nabi Ibrahim. Jadi makom itu bukan kuburan, sesuatu yang pernah didomisali, ya, atau pernah diinjak. Jadi malah mereka darani makom Ibrahim itu batu yang diinjak Nabi Ibrahim ketika bangun Ka'bah. Ya karena mukjizat terus bekas. Dan bekas itu mulai dulu orang yakin dan pasti itu sisa atau bekasnya kakinya Nabi Ibrahim. Lana Ibrahim nate urip teng Mekah karena sampai bangun Ka'bah. Apalagi dulu bangunnya pasti lama. Berarti mungkin sekali Ibrahim meninggalkan zuriyahnya di Mekah. Makanya Quran terus cerita bahwa Ibrahim niku ngendikan ketika mau meninggalkan Mekah, inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzar'in inda baitikal muharram. Terus ada kepastian, makanya Quran ayat-ayat itu masih menjawab keraguan orang Yahudi bahwa Muhammad kenapa jadi nabi, dia itu anaknya siapa, turunannya siapa. Padahal di Taurat dan Injil jelas aturan nabi itu zurriyatam ba'duha min ba'd. Enggak boleh nabi turunannya Parlan, tidak boleh. Turunannya Karmen itu tidak boleh, ribet. Apa? Ribet. Nabi itu harus turunan Nabi. Bukan karena Allah itu asobian, enggak. Masyarakat itu lebih ikhlas. Misalnya Nabi, turunannya Nabi, bayi Nabi hormat kan enak. Bapak Ewe Soleh, bayi Soleh, buyute Soleh. Misalnya Nabi sebagai Karmen, katoan cekak kan bingung. Orang dihormati bapak Nabi, dihormati katoan cekak main gaple, kan bingung. Jadi aturannya harus itu. Nah, kiai oleh kiai kan tidak maksum, derajatnya kan di bawah. Pemenang kiai maklar tambah oleh soalnya semua. Ini masalah Nabi apa? Orang yang spesial. Itu harus bapaknya spesial, mbahnya spesial, duitnya spesial. Sehingga aturan jadi nabi itu memang harus dzurriyatam ba'duha. Kalau kiai boleh. Pemenang maklar tambah boleh. Tapi kalau nabi tidak boleh. Nah, aturan-aturan itu ada di Taurat dan Injil. Makanya yang pertama soal orang Yahudi, kalau Muhammad Nabi itu bapaknya siapa, mbahnya siapa. Dan Sayyid Barjanji ini yang ngarang Barjanji itu kitab yang sangat ilmiah. Makanya kata Mbah Mun, meskipun ada simtuduror, orang itu nggak boleh meninggalkan Barjanji. Karena kitab madaih yang mamlu'ah bil ilmi itu Barjanji. Tapi yang isek itu simtuduror, ya. Tapi yang tua itu Barjanji. Makanya alhamdulillah kita Murtiro Kadar itu dibaca semua, meskipun gak paham semua, soalnya diwaca kabeh. Karena kita yang bisa menjawab tuduhan orang Yahudi Nabi anak Esopo itu kita Barjanji. Barjanji tahu betul kalau masalah utama Nabi adalah anaknya siapa, mbahnya siapa. Makanya beliau ngendikan wa ba'du fa'aqulu wa Muhammad bin Abdillah. Logikanya gampang. Kalau orang modern saja tahu bapaknya siapa, mbahnya siapa, buyutnya siapa, itu artinya nggak ada yang fiktif. Ukuran secara fiktif ndak itu ditandai dengan satu kuburan, dua artefak. Itu nggak mungkin nama-nama itu fiktif. Buktinya apa? Di Ka'bah mulai dulu zaman Quraisy ada Babu Bani Saibah, Babu Bani, dan Abdul Muthalib namanya itu Saibah, karena mulai kecil berubah. Jadi kata Saibah mulai kecil apa berubah.
Karena perilakunya terpuji terus wong Mekah darani Saibatul Hamdi, napa? Saibatul Hamdi. Nah, karena dia pernah melayani saudaranya Hashim namanya Muttalib. Ya kita tahu Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Nah, Hashim ini punya saudara namanya Muttalib, napa? Nah, Abdul Muttalib kecil itu pernah derek Muttalib pamannya ya. Abdul Muttalib kecil, berarti Saibah ini apa? Pernah derek pamannya yang bernama Muttalib. Nah, Muttalib wonge gaya, pas ditakoki wong, "Iwa apa budakku?" Nah, sehingga Saibah itu terus disuruh Abdul Muttalib. Ya rodok sial asline. Jadi pamannya itu gaya, kan ganteng. Saibah ini ganteng. Kalau jalan-jalan sama pamannya, jenenge sinten? Muttalib. Niku diaku budake. Iki sapa? Abdi udah. Terus akhirnya jenenge Abdul Muttalib. Jadi wong Arab paham ya? Tapi namanya Saibah, napa? Saibat, makanya wasmuhu Saibatul Hamd. Mane karo asa iskal, bae Nabi wis dene kilap. Kilap maknane asura ngono lho mikir jenenge iku hakim. Ya namanya hakim. Nah, dulu kalau orang berburu itu melibatkan anjing. Karena sering berburu melibatkan anjing disebut kilap. Jadi maknanya kilap ya orang yang berburu dengan anjing. Mau coba langsung bawa mana kilap, asu. Oh kasus ya, kasus. Makanya itu hebatnya Imam Barjanji. Beliau darani wasmuhu Hakim bin Murrah. Jenenge kilap iku Hakim. Ya paham napa? Jenenge kilap niku Hakim. Sebagian ulama darani kilap itu isim sifat. Napa? Jadi kalabayak libu kalban itu anjing sendiri dinamai kalbun itu sebenarnya sudah isim sifat. Bukan alam murtajal ya, tapi alam mangkul ya, alam apa mangkul. Kalau dalam ilmu nahwu itu alam mangkul. Jadi begini ya, terang nahwu. Ya. Alam itu ada dua, ada alam mangkul, ada alam murtajal. Tapi hampir semua alam itu mangkul. Ya, semua alam itu hampir semuanya itu mangkul. Mangkul itu satu nama yang diambil dari satu makna dalam kosakata, napa? Dalam kosakata. Misalnya Hamida, Yahmadu, Hamdan, napa? Hamida, Yahmidu, Hamdan atau Yahmadu, Hamdan. Hamdan maknanya pujian, napa? Kemudian Nabi karena orangnya sifatnya terpuji disebut Muhammad, orang yang dipuji. Sehingga nama ini potensi rubah-rubah. Di Taurat itu Nabi tidak disebut Muhammad, disebut Ahmad. Di Injil juga disebut Ahmad. Itu tidak masalah karena Hamida Yahmadu ya. Saya ulang lagi Hamida Yahmadu. Berarti kalau ingsun Ahmadu, saya muji. Karena Nabi itu orang yang sering muji Allah, menamakan dirinya Ana Ahmadu. Saya ini pemuja Allah. Jadi ana uta ingsun niku Ahmadu muji sapa ingsun Allah ing Allah. Sehingga ketika Nabi misalnya di Injil disebut Farqolit, Munahama, enggak masalah. Selama ini klaimnya orang tahu Yahudi dan Taurat, di Injil Taurat itu enggak ada kata Muhammad, ya tentu enggak ada karena Injil Taurat itu bahasa Ibrani, no? Di situ disebut Munahama, kadang disebut Farqolit, tapi maknanya Mahmud atau Muhammad orang yang dipuji. Paham ya? Makanya hampir semua alam itu mangkul, apa? Mangkul. Nah, pentingnya mangkul itu apa? Kalau suatu saat sejarah itu tidak sama, itu enggak masalah. Karena hakikatnya alam itu rata-rata mangkul. Saya beri sekian contoh ya, semuanya. Misalnya dulu Madinah itu Yasrib, kenapa? Yasrib. Karena ketika orang Ansor merelakan semua hartanya untuk Nabi, saya berkali-kali cerita, Kanjeng Nabi niku datang ke Yasrib, niku migrasinya angkatannya hampir 500 sahabat beserta keluarga. Terus Nabi itu kesulitan karena sahabat si A beri si B. Pokoknya kesulitan ngelola. Karena kesulitan ngelola, terus orang-orang Yasrib bilang, "Ya Rasulullah, hadhihi madinatuka taf'alu fiha ma tasha." Sudah engkau tidak perlu pamit per personal. Misalnya Nabi mau titip Abdurrahman bin Auf dititip si A, yang Abu Bakar dititipkan si B, yang Umar dititipkan si C. Kan kesulitan Nabi. Karena Nabi harus mikir yang punya tanah siapa, harus pamit kepada siapa, karena semuanya pendatang. Karena Nabi kesulitan itu, terus orang-orang Yasrib bilang, "Ya Rasulullah, hadhihi madinatuka taf'alu fiha ma tasha." Sudah ya Rasulullah, ini kotamu, kita semua ada ikut punya Yasrib, semua ini milik. Maka terserah engkau. Semenjak itu Nabi terus longgar karena diikrarkan miliknya. Semenjak itu terus Nabi memaklumatkan secara umum siapa saja boleh menempati di Madinah sesuai kadar hajat masing. Nah, semenjak itu daerah ini Madinah itu
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi hampir semua kota itu pasti mangkul. Sehingga ketika kitab Taurat, Injil menamakan itu enggak persis, itu enggak masalah. Misalnya Quran yang paling masyhur, sumya bil Quran ya li annahu makruh, karena dibaca, maka sumya Quranan. Qara'a yaqra'u Quranan. Tapi Quran juga dikatakan kitab, wal kitabil mubin, karena bentuknya mushaf itu maktub, ada yang ditulis. Artinya melibatkan kitabah, tulis, dan maka sumya kitaban. Sebagian disebut lagi Quran itu namanya apa? Mushaf, apa? Karena mushaf itu dari kata sohifah, ada lampiran, melibatkan kertas. Maka disebut yatslu suhufam mutahhar. Paham ya? Makanya suhufi Ibrahim wa Musa. Jadi melihat itu melibatkan lampiran sohifah disebut mushaf. Melihat itu dibaca disebut Quran. Melihat itu melibatkan tulisan disebut kitab. Melihat konsepnya adalah al-fariq bainal haqqi wa bainal batil disebut furqan, pemisah. Melihat fungsinya cahaya disebut nur. Melihat fungsinya Quran menghidupkan jiwa-jiwa yang mati disebut ruh. Wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina. Sehingga dipastikan sebenarnya semua nama itu rata-rata itu mangkul, apa? Mangkul. Makanya Nabi sering ngendikan, saya ini punya sekian nama. Beliau menyebut ana Muhammad wa ana Ahmad. Termasuk beliau menyebut wa anal mahi. Saya ini pelebur, penghilang. Yamhu bi al-kufra, dengan saya kekafiran menjadi hilang. Wa anal aqib, saya ini penutup, karena saya adalah penutup para nabi. Wa anal hasyir, saya ini hasyir, penggiring, karena nanti semua para nabi digiring di bawah bendera. Jadi nabi juga punya sekian nama, dan semua itu menunjukkan alam apa? Mangkul. Ya, alam apa? Mangkul. Nah sekarang asmani babai nabi itu jelas gak fiktif, karena tadi orang Arab tahu semua orang kafir pun tahu. Kalau di Mekah ada Babu Bani Saibah, pasti ada orang bernama Saibah, karena ada Bani Saibah, turunannya Saibah. Dan itu siapa? Abdul Muttalib. Dan itu siapa? Abdullah. Itu siapa? Muhammad. Dan itu butuh bukti artifak. Makanya terus Allah menjawab fihi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim. Nah, bukti setelah Ibrahim, kan Ibrahim akhirnya kembali ke Palestina atau ke Syam. Lalu buktinya apa kalau zuriyahnya Ibrahim itu ada di Mekah? Terus Nabi Ibrahim dimaklumatkan oleh Quran bahwa beliau sempat menghentikan ini askantu min zurriyati biwadin ghairi dzar'in inda baitikal muharram. Ya Allah, sebagian anak turunku tak letakkan di Mekah. Itu kalimat min zurriyati itu kalimat yang paling objektif. Ada kata min sebagian. Karena kalau Ibrahim bilang zuriyati maka bohong, karena ada Ishak yang di Palestina. Paham ya? Makanya disebut min, bahwa sebagian anakku tak letakkan di sini. Karena sebagian yang lain di Palestina. Maka kata min zuriyati ini bukti bahwa Quran itu mukjizat betul, yaitu memang faktanya Ibrahim itu ada yang di Palestina, yaitu Ishak, Ishak yang di Mekah Ismail. Nah disebut min zuriyati, apa? Terus Ibrahim menghentikan biwadin, di lembah. Sebab itu Ka'bah itu di cekungan paling bawah. Bukti sejarah juga membuktikan seperti itu. Mulane kula seneng Ka'bah kena banjir bolak-balik rubuh niku kula seneng. Karena mboten seneng dari segi semuaan mboten. Itu bukti empirik. Iku hikmahe kena apa Ka'bah rubuh bolak-balik. Andai kan enggak rubuh bolak-balik karena banjir, orang susah nyari sejarah. Ketika Nabi umur 35 Ka'bah rubuh mergo banjir. Zaman Umar ya rubuh karena tadi Ka'bah itu di cekungan paling bawah. Quran memaklumatkan bahwa Ka'bah itu biwadin, di cekungan paling bawah. Yaitu ada Jabal Abi Kubais di cekung gunung, Ka'bah paling bawah. Nah karena Ka'bah ini zaman Nabi Adam itu rob wa tumain. Jadi ketika Adam mau haji, tanya sama ya Allah saya harus kemana? Ya sudah ke Ka'bah. Titenani sebudi Gusti, ada rob wa tumain, ada roh wa tumain. Ada cekungan dalam tempatnya air. Itu jenis Ka'bah. Zaman itu belum ada bangunannya, ya itu sudah namanya Ka'bah. Terus Ibrahim sesuai panduan itu bikin bangunan di situ. Bisa kamu bayangkan kan bangunan di cekungan paling bawah di sekelilingi gunung. Kan mesti kegerojok ke air. Makanya setiap banjir itu Ka'bah rubuh. Apalagi ya nggak ada semen, nggak ada terus dilapisi baja, nggak ada tuh. Pasti rubuh. Justru itu bagus. Bagus dari segi bahwa Shadaqallahul Azim ketika mengistilahkan Ka'bah itu biwadin.
Paham ya? Biwatin. Sehingga sekarang alhamdulillah pemerintahan Wahabi meskipun gitu sampai sekarang Ka'bah itu dari Masjid Haram tetap ke bawah. Ya enggak ya mesti apa? Ke bawah, tetap di cekungan. Sampai sekarang desainnya Ka'bah tetap ya kita di Masjid Haram masuk itu nanti kalau mau ke Ka'bah pasti turun ke bawah sampai guling-gilingan statusnya Ka'bah itu biwadin ghairi dzar'in inda baitikal muharram. Nah ini penting. Sehingga orang-orang yang mengingkari nubuah pun percaya kalau Muhammad turunan Ibrahim karena semua data mengarah. Jadi Ka'bah kena banjir ono hikmah. Ojo kok malah mbok ilmu jaduk. Dari omahe pangeran kok rubuh. Ora sing jaga sapa? Wong goblok. Jadi Allah kalau bikin sesuatu itu pasti hikmahnya besar. Baru era Umar terakhir di kebijakan Jabal Abi Qubais itu dijebol supaya air tersalur keluar, tidak semuanya mengarah ke Ka'bah. Tapi itu bagus. Ijtihadnya Umar ya bagus. Tapi kenapa zaman Nabi ijtihad itu tidak ada? Memang nggak perlu ada zaman itu. Karena justru rubuhnya Ka'bah mergo banjir itu bukti benar-benar diwatin. Karena di cekungan paling bawah, maka rawan kena banjir. Logika rasionalnya kenapa di situ ada Zam-Zam? Ya karena logikanya gampang. Secara umum, meskipun Allah itu kuasa bikin mukjizat, tapi tetap ada nilai rasionalitasnya. Nilai karena Ka'bah itu di cekungan terbawah, maka mata air ya di situ. Paham ya? Makanya Zam-Zam ya dekat Ka'bah. Meskipun Allah bisa bikin air di puncak gunung, tapi itu kan betul lucu kan. Maksudnya normalis sumberan ning cekungan. Kan ya ora lucu. Banyu kok milih munggah kan ya ora lucu. Udarane solapan malah ribet kan. Jadi Allah itu meskipun kuasa melakukan apa saja tetap ibadah ajro alamat rodil adat atau alamut torodil adat. Sesuatu dibikin itu sesuai adat. Nah termasuk adat orang soleh itu turunannya orang soleh, turunan saleh. Makanya zuriyatam ba'duha. Nah jogeman, kalau suwun jogeman ninggal darjanji. Karena kitab darjanji itu yang paling madhu Nabi, muji Nabi min khaisul ilm. Sangat fanatik menjawab gugatan pada Nabi dari setiap ilmu. Termasuk beliau yang kalau kita ahli sunnah kan yakin bapaknya Nabi, bayi Nabi sampai Nabi Adam semuanya mukmin. Nah, kalau ada kubu sebelah yang darani bapaknya Nabi nin rokok, bayi Nabi nin rokok itu pasti kita tentang. Karena wa kaifalah wasayyidul akramu sallallahu alaihi wasallam wasitatul muntaqo. Bagaimana kamu katakan bapaknya Nabi kafir, bayi Nabi kafir sementara diliwatin Nur Muhammad. Mosok nur diliwatno barang sing najis. Itu sudah agak ketemu nahlar. Makanya logika yang dibangun memperjadi bagaimana Nur Muhammad yang suci kemudian kamu yakini liwat najis. Yaitu nak bapaknya Nabi kafir, bayi Nabi kafir berarti nur ini liwat suatu sing najis. Nah, itu paradok no? Makanya Dawi tiba wa kaifalah wasayyidul akramu sallallahu alaihi wasallam wasitatul muntaqo. Bagaimana enggak mbah-mbahnya Nabi suci wong itu liwatane nur yang suci. Nah, terus ada beberapa iskal kecil misalnya lalu bagaimana dengan sejarah yang populer kalau Azar itu bapaknya Ibrahim. Sementara Azar terkenal kafir. Nah, itu oleh ulama dijawab, ketika Nur Muhammad masih di Azar itu dia belum kafir. Setelah Nur ini pindah ke Ibrahim, berarti Azar wis melompong tanpa Nur Muhammad. Baru soro kafir. Baru setelah itu Azar menjadi kafir. Jadi kafir terlambat kira-kira Azhar. Zaman ditunggani Nur Nabi itu tidak. Paham ya? Pak gue yang pondok lu cek apal juta mas kali mulai wis terapal. Nah, atau jawaban kedua Azhar dikatakan bapak itu majar. Hakikatnya hanya paman, apa? Paman. Jadi ada jawaban dua ulama ya. Yang satu menjawab apa? Madama Nur Muhammadin fi Azhar masih dia Muslim atau mukmin. Ketika Nur Muhammad sudah pindah ke Ibrahim, berarti Azhar kan melompong. Nah ini tuh sorok kafiron. Atau sebagian ulama jawab Azhar itu paman, disebut bapak itu majad. Tapi jawaban itu menurut saya ada setuju yang normal saja. Karena nanti sore Imam Ghazali zalat sikoh bil alfat. Nanti keribetan apa? Orang kemudian nggak percaya dengan lafaz. Karena setelah pada kata bin itu tenan Torah. Karena ada kemungkinan majad. Kan terus ribet. Makanya banyak ulama yang milih jawaban pertama ya. Mada manurun Nabi fi Azhar itu Azhar belum kafir. Setelah ada intiqalun nur, peralihan nur ke Ibrahim, Azhar baru kafir. Yaitu biasa itu lebih gampang. Nah,
Tapi kita tetap yakin bayi Nabi, bapak Nabi ila Adam itu semuanya mukmin. Nah, alasannya apa? Wa kaifala wasayyidul akramu sallallahu alaihi wasallam wasitatuhul muntaqa. Ya sapa semua to? Apa sih untuk kang nyanyi gendenan. Mudah-mudahan gendenan. Ayo coba. Al-Fat. بسم الله الرحمن الرحيم أبتدئ الإملاء باسم الذات العلية مستقرا فيض البركات على ما أناله وأولاه مغتني بحمد موارده سائغة هنية ممتديا من الشكر الجميل مطايا وأصلي وأسلم على النور الموصوف بالتقدم والأولية المنتقل في الغرر الكريمة والجباه وأستمنح الله تعالى رضوانا يحث العطرة الطاهرة النبوية ويعم الصحابة والأتباع ومن والاه وأستجدي هداية لسلوك السبل الواضحة الجلية وحفظا من الغواية في خطط الخطأ وخطاه وأنشر من قصة المولد النبوي برودا حسانا عبقرية نادما من النسب الشريف إكدا تحل المسامع بخلا وأستعين بحول الله تعالى وقوته القوية فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله أسأل الله من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك ganti. Allah. ابن هاشم واسمه عمرو بن عبد مناف واسمه المغيرة الذي يلزم الانتقاء لعليا ابن قصي واسمه مزمل وكنا تحدثا بالتفاصيل لا ببضاعة قلية بما أماته الله تعالى الحرم المسجد وهذا القرآن المختار صحنا ابن كلاب واسمه حكيم بن عمر بن ابن أيب بن غالب ابن كلاب واسمه قريش وإليه تنسب الركون القرشية وما فوقه كناني كما جنح إليه البصير والقضاء ابن مالك بن مدر ابن كلابة بن خزيمة بن مدركة بن رياض وهو أول من أهدى الركن إلى الرحال الحرمية وسمع في صلبه النبي صلى الله عليه وسلم رحمه الله تعالى ورثاه ابن مدر بن زيد بن معد بن عدنان وهذا سيق نظمت فرائده بنان السنة السنية ورفعه إلى القرن الإبراهيم أحكم عنه الشارع وأباه مع الإمام إلى غير عند العلوم المسجية إلى التبليغ إسماعيل وظهور مسلما بعض به من أجل تعلقت مواكب الذرية وكيف لا والسيد الأكرم صلى الله عليه وسلم Ayo tak sabun itu. لا تكن تحسب Bismillahirrahmanirrahim. Nasabun. Nggih pokoke kula ngawasi badhe Isya namung tiba ya, dabak saya berjanji supaya golek barokah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalian kulino seneng bil ilmi napa? Bil ilmi. Karena tadi kita ini sering ngaji Quran yang jelas-jelas Nabi Isa piyambak dimaklumatkan Allah zurriyatam ba'duha min ba'd. Hanya kita harus memastikan asalnya Nabi itu siapa saja. Terus bukti empirik kalau Ibrahim itu kan orang Palestina. Kemudian orang Mekah ngeklaim kalau turunan Ibrahim kan anak aneh, wong jare wong Palestina kok turunan ini Mekah. Buktinya apa? Nah, saiki gampang, buktinya ana ning imigrasi atau wisata ning Indonesia kan.
Kalau zaman dulu kan nggak mungkin bukti seperti itu. Nah itu dibuktekno fi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim. Jadi makom itu mereka artinya buatan kuburan apa? Jejak Nabi Ibrahim. Ini ku injaan kaki ini sinten Ibrahim. Paham gitu. Terus niku ketok nak berjanji ini ngelem Nabi sing otentik ini. Nak Sayyid Ali sing Al-Habsyi niku isek napa brontone ning Nabi dadi simput dura. Nah, Diba itu lebih senior antara itu dan itu Diba. Jadi Diba itu ya cerita Nur Muhammad, ya cerita Ishak. Ya penting sebagian mengke kula waos penting sampeyan iso ana paham lah. Nek paham banget ya era bakat pokoke amesenal. Kula wae. Nasabun utawi urutane nabi nganti tuk Nabi Adam nasabun merupakan nasab. Nasabun nabi napa nasabun. Tahsibu kang bakal nyangka sira al-ula ing keluhuran iku bikhulau sebab biasane nasab itu. Qaladat kang ngerangkai kiladah maknane napa niku? Kalung zane-zane niku pakai apa? Kalung ta napa? Iku ha, temen iki bu. Umume ha. Qaladat hu napa qaladat ha? Qaladat ingkang ngerangkai. Ha ing al-khula nujumaha tegese ing napa bintang-bintangi al-khula apa al-jazau lintang jaza. Maksudnya ini satu untean mata rantai hiasan sing ibarat bintang apa? Jaza. Habada bejo banget apa iki sudatin apa mata rantai kang dadi sayyid kang dadi kehormatan wa fakhorin dadi kebanggaan. Antau tesiro fihi fin nasab al-yatimatu yatim al-asma'u kang terjaga. Maksudnya yatimah itu yatim itu maknanya kan nggak ada kembarannya, karena maknanya yatim orang yang sendirian tanpa bapak tanpa ibu. Maknanya kehormatannya Nabi itu nggak tersaingi seperti yatim. Jadi kalau orang Arab darani anta yatimun fis syaraf, kamu itu tunggal dalam kemuliaan, karena yatim tanpa bapak tanpa ibu. Terus mboten pokoknya yatim sing mriki maksudnya mboten yatim tanpa bapak, yatim tanpa bapak ibu di sini. Wa akrim bidan duh banget mulyane minasabin sange nasab toharo. Ingkang nyitekno ing nasab sapa Allah taala min sifahil jahiliyah saking tradisi zinane wong jahiliyah. Wae sifah iku kosok baline napa nikah. Kalau hubungan suami istri yang resmi disebut apa? Nikah. Kalau kesalahan disebut sifah. Sungguh mulia nasabnya Nabi yang mulai mbah-mbahnya terbebas dari unsur sifah atau unsur zina. Auradan nyritakno urutan iki sapa Az-Zainul Iraqi waridau ing tumekane nasab fi mauridi hani ing dalem silsilah sing nyaman al-hani wa rawahu lan riwayat sapa Zain al-Iraqi hu ing hadan nasab. Tahu jeng moto teng hafidul lillah. Ajeng moto. Bi Muhammadin abahul abjada saunan bismillah tarafut sifah salam yusibun min adami wa ila akhir wa ummi. Jadi wow saya ulang lagi ya, Nabi itu figur yang spesial dan Nabi ini pasti nanti ngaramkan zina. Ya Nabi ini pasti nanti ngaramkan. Kayak apa susahnya kalau misalnya mbam dhewe ngono, buyutem dhewe ngono. Maka supaya tidak seperti itu, abai Nabi terbebas dari zina, mbahnya terbebas dari zina, buyutnya sampai Nabi Adam. Semua mbah-mbahnya Nabi terbebas dari zina. Allah menjaga itu supaya demi kehormatannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kan gak kebayang misalnya Nabi ngaramkan nyolong, supaya nyolong jambu kan ya ribet. Kan ya ribet. Paham? Terus seribet ya. Paham sama oke. Enggak ada provokator. Kan yo ribet. Nabi nanti itu pasti mengharamkan nyolong. Nyolong apa ae maksudnya. Ya. Jebule bae. Nyolong kan ribet. Makanya hafizul ilahu karomatan li Muhammadin arba'ul amjada saunal ismihi.
Jadi bapaknya Nabi, mbahnya Nabi, ibunya semua terjaga dari perilaku yang buruk. Jagani nanti cucunya ini akan mensyariatkan sesuatu yang baik. Nanti kan mesti tercemooh, gayamu umat anti zina mbahmu ya gitu kan ribet. Gayamu ngaramno nyolong mbah-mbahmu nyolong kan ribet. Sehingga untuk menyelamatkan namanya Nabi itu didesain Allah turunane wong soleh, mbaya soleh, buyute soleh. Iku jenenge napa? Hafizul ilahu karamatan li Muhammadin abahul amjada saunalis. Oh, dadi nek bengak-bengok paham napa? Saya paham. Ya lumayan. Serasa amin ra paham ya apa-apa. Kayak Madura takoki. Kamu tahu ini larangan? Enggak tahu, Pak. Kenapa? Enggak bisa baca. Loh, kenapa enggak bisa baca? Kalau bisa baca jadi polisi, Pak. Kenapa paham malah jadi kiai. Pantasnya ora paham. Sebenarnya enggak bengok rame-rame Islam loh. Ya jadi saya ulang lagi ya. Nabi ini itu pasti nanti mengharamkan zina. Kan nanti mesti keweleh nak bapak dhewe, mbah dhewe buyute zina. Maka supaya Nabi kekasih Allah gak keweleh, bapak ora zina, mbah ora zina, kuwabe ora zina. Sebut tarakus sifaha falam yusibhum aruhu min adami wa ila abihi wa Jadi babanya Nabi tidak pernah zina. Itu dimulai dari terutama kanjeng Nabi ya tentu bapaknya sampai Nabi Adam. Nanti corong jawab ben gak keweleh napa? Ben gak. Ya misalnya dia hafid terus dia bapak mau Fatihah ra iso izin padahal terima kia. Apa bayangkan kali itu Nabi. Ya kan makanya Nabi itu dipersiapkan spesial. Makanya kita sunnah ciri khasnya apa? Orang yang meyakini bahwa Nabi mukmin dan terbebas dari dosa syirik dan dosa-dosa besar. Karena karomatan Muhammadin itu sebagai bentuk penghormatan terhadap Muhammad. Nah, misalnya kendaraan Nabi itu Sayyidul Awalin wa Akhirin. Tapi dhisik bae biasa gaple. Yo kacau. Kacau gak? Kacau kan paradok. Nabi itu Sayyidul Awalin wa Akhirin, tapi bae tukang ngatu kita. Wah yo ribet. Ribet lho. Ribet. Nah, mulane nazuman iki nazuman sing kita memaklumatkan bahwa Nabi itu figur yang luar. Ya sing mbok nyanyakno nak malam Jumat. Aku kadang yo iskal ora paham kok bianter. Wis gak apa-apa iku. Nggo rame-rame napa? Jadi tak warai ben rada dong. Lho kula Kangkang nak dibane sering nangis. Mergo paham. Tak angen-angen nek ora paham. Mergo ora perlu nangis napa? Kok banter-banter terus swara lagune beda-beda. Padahal kalau berjanji dibaca itu Nabi sebenarnya hadir. Tapi yang dibane kayak apa enggak tahu. Sing jelas ora dibahas gitu. Ora apa-apa wis cukup wis penting seneng Nabi niku. Nabi rawuh sik mboten penting seneng Nabi. Bang rawuh ora imu malah bingung. Maksudnya kafir ora ide gak meyakinkan. Malah ribet to. Sekarang wala penting untuk sahabat Kanjeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah di bawahnya Habib Umar sebagai bodoh dirawi Nabi di bawahnya Habib di bawahnya pokoknya rame-rame untuk sahabat Dewa ini Nabi serang sampai yang rawuh malah ngel-ngel loh. Hafidho Joko sapa alilahu pangeran. Hafidho Joko sapa alilahu pangeran. Oleh Joko karomatan mergo dadi kehormatan di Muhammadin ketika Nabi Muhammad. Allah Joko abau ing mbah Nabi. Abau dalam bahasa Arab ya bapak, mbah, buyut itu wong Arab nanti apa? Aba. Mulane Nabi Adam ya kita nami si Abina Adam, bapak kita Adam padahal kita sampai Adam itu wis beribu-ribu tapi istilahnya tetap Abina Adam. Abau ing bapak, mbah, buyut-buyute kan Nabi. Jadi artinya gini, jangan sampai kamu berkeyakinan sing dijoko pas bapak itu. Mbah ora keliru, aba di sini apa? Wis pokoke bapak, mbah, buyut iku wong Arab nak darani apa? Ada. Kayak kita darani Adam ya napa? Ada. Darani Ibrahim millata abikum Ibrahim. Padahal kita dengan Ibrahim kan terpaut jauh. Allah istilahkan kita juga millata abikum Ibrahim. Bahwa bapak tauhid adalah Ibrahim. Al-amjada kang luhur-luhur. Jadi mbah-mbahnya Nabi terbebas dari syirik, dari zina, dari nyolong, dari macam-macam. Mergo saunan krana njaga ismihi maring asmane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Hafizul ilahu karamatan li Muhammadin abahul amjad saunal lismihi. Taroku padha ninggal sapa aba. Taroku padha ninggal sapa aba, ninggal asifaha ing perzinaan.
Mereka semua bapaknya Nabi, mulai bapaknya, mbahnya, buyutnya, semuanya ninggal asifaha ing perzinaan. Falam yusib mongko ora mekenani, asoba yusibu. Terus kena lam napa? Lam yusib. Falam yusib mongko ora mekenani hum ing para mbah-mbahe Nabi apa aruhu apa cacate zina. Cacate sifah. Mergo min Adam min sanging mulai Nabi Adam wa ila abi tumeka maring abahe Nabi wa ummihi lan ibune Kanjeng Nabi. Mergo kabeh ku hafizul ilahu karamatan li Muhammadin abahul amjad saunal ismi. Sarotun utahe mbah-mbahe Nabi iku figur-figur sing terhormat. Sarot itu jamak. Sarotun te mbah-mbahe Nabi iku figur-figur sing terhormat. Saro kang dadi lumaku apa nurun nubuwati apa cahaya kenabian fi asari rihurorihim ing dalem sir-sire sir rahasia-rahasiane baduk-baduke utawa wajah-wajahe mbah-mbahe Nabi al-bayyati kang cumlorot. Karena nur nubuwah ini nur, mosok liwat perzinaan. Perzinaan itu kan sangat hina, mosok diliwati nurin nubuwah. Orang yang pernah zina ini orang yang hina. Mosok wong tahu zina sing hina kemudian dilewati nur nubuwah. Itu banget gak pantas ya. Napa banget? Gak pantas ya. Makanya nur nubuwah hanya lewat figur-figur yang tidak pernah zina. Iki napa sarotun saro nurun nubuwati fi asariri hurorihimul bahiyah. Wa badara lan pertela apa badruhu apa napa purnamane Nabi. Apa badruhu apa purnamane Nabi fi jabini jadi ing dalam pilingane Mbah Nabi rupane Abdul Muttalib. Hanya ketika sudah dekati lahir, nur itu bukan sekedar digennya, tapi secara fisik muncul nganti ning napa jabin ning napa iki kuna namane napa begini pilingane Abdul Muttalib wa bihi lan babe Abdul Muttalib rupane Abdillah. Terus kula suwun nggih diantar. Meskipun nanti misalnya ada beberapa teks hadis sing zahire kaya-kaya babe Nabi Muslim. Itu gak penting. Kita takwil apa? Kita takwil. Misalnya gini, babe Nabi ku ala dini kaumi. Ya ala dini kaumi memaknani tradisi napa? Tapi ora sampai dini kaumi sampai babe Nabi melakukan syirik. Paham ya? Jadi misalnya ana riwayat babe Nabi ku ala dini kaumi dan kaumnya Sailia zaman itu adalah apa? Syirik. Yaitu kita takwil maknanya din itu tatanan apa? Karena din maknanya sebenarnya enggak agama, din itu tatanan. Makanya di surat Yusuf disebut maka naliyakhudha akhahu fi dinil malik illa ayyasha Allah. Din itu maknanya apa? Tatanan. Ya napa? Tatanan. Nah, paham globalin malik. Kalau ada zahirnya hadis sahih, selama ini dalil Wahabi biasanya kan berdasar hadis sahih. Kalau kita tidak cukup hadis sahih, tapi ditakwil atau dimaknai sesuai tradisi mazhab ahli sunnah apa? Wal jamaah. Karena lafaz tok itu tidak cukup meskipun itu hadis sahih. Bisa ulang lagi. Lafaz tok itu tidak cukup meskipun itu harus ditakwil. Nah, cara mentakwil gimana? Kita ini berpikiran secara detail, secara objektif, mosok mbah Nabi kafir. Kaya apa ora pantes. Nanti Nabi ini orang yang paling anti kekafiran. Nggih, Nabi ini kan orang yang paling anti kekafiran karena diutus menghilangkan kekafiran. Terus kayak apa mudahnya Abu Jahal CS kalau mencemooh? Dia makin ngilangi kafir. Lah itu udah paham kafir. Bang. Kan ribet apa? Lan kok ora hafid kuwi nang bapak mesra hafid. Pokoke penak kuwi aman apa? Kenapa goblok untuk turunane? Kan lebih gampang apa? Lebih gampang. Mana kalau kan maksa sampean ya angel. Ya, tapi menang-menang ngakhiri nasab no. Jadi besok ben ceritane putumu, terakhir gak goblok. Iku aku. Lah piye Pak? Bisa bam cek goblok. Buyotem sing berhasil mengakhiri iku. Ya, jadi eling-eling. Terus teks hadis sahih lah. Iku ora jaminan maknanya seperti itu. Makanya baca sarah. Sarah itu nanti yang mentakwil napa? Yang mentakwil karena tidak segampang itu ya dalam memaknai hadis. Soalnya kita maknani hadis anut tradisi mazhab ahli sunnah apa wal jamaah. Jadi yang berpikir hafizul ilahu karamatan li Muhammadin abahul amjad saunal ismi taraku istifa hafalam yusifhum aruhu min adami wa ila abi. Nah, tunggu mulai nasabun baktet terus ngaji ini. Ayo waduh. Bareng. Nasabun
najami wa ila